melawan orang Filistin. Kita pun saat ini sedang menghadapi peperangan. Amin saudara. Peperangan demi peperangan. Setiap pergumulan apapun itu adalah peperangan. Ya. Peperangan yang kita hadapi saat ini negara kami bahkan dunia adalah perang terhadap COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita. Bahkan hari Selasa sudah mencapai berapa? 57.000 per hari. Ya. 57.000. Melawan roh-roh jahat di udara. Berperang melawan roh-roh jahat. Saya bersyukur hari ini saya boleh bersama-sama keluarga Pak Sibarani, Bu Lince, ya, di mana kami pada awal persekutuan di tahun 2008, kalau nggak salah ya, 2000 persekutuan kami ya. Saya ingat karena Ripka hadir di sini. Keluarga ini membawa si Ripka ini masih bayi, masih kecil. Luar biasa saudara. Tidak kebetulan saya boleh bersama mereka yang tetap setia melayani Tuhan. Ya. Bagaimana pada waktu itu saudaraku, kami sering berdoa, doa peperangan, doa profetik. Ya, di tempat waktu itu di rumahnya Pak Gembala almarhum. Tiap hari Sabat, waktu itu belum masuk ke lembaga GPR ya, masih persekutuan doa. Kami begitu taat dan setia bersama Ibu Lince berdoa, berperang. Dan di tengah-tengah keluarga Pak Gembala ini ada pembantu yang dikuasai oleh roh jahat. Karena ayahnya adalah seorang dukun. Tetapi dia sudah menerima Yesus, dia sudah dibaptis. Ya, sehingga ketika ibadah ataupun berdoa, dia selalu manifestasi. Mau menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Oleh karena itu saudaraku, kita bisa melihat kenapa roh jahat bisa hadir di tempat ibadah. Mari kita buka firman Tuhan Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 21. Saya akan bacakan. Dan mereka masuk ke Kapernaum, dan segera setelah masuk ke dalam sinagoga pada hari Sabat, dia atau Yesua mengajar, dan mereka terkagum-kagum akan ajarannya, karena dia mengajar mereka sebagai orang yang memiliki otoritas dan tidak seperti para ahli kitab. Dan di dalam sinagoga mereka ada seorang dengan roh najis, dan dia berteriak sambil berkata, "Ada apakah dengan kami dan engkau ya Yesua orang Nazaret? Apakah engkau datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Kau adalah yang kudus dari Tuhan." Namun Yesua menghardiknya sambil berkata, "Diam dan keluarlah dari orang ini." Dan roh najis itu seraya mengguncang-guncangkannya dan sambil berteriak dengan suara nyaring keluar daripadanya. Dan mereka semua tercengang sehingga mereka memperbincangkan di antara mereka sambil mengatakan, "Apakah ini ajaran baru? Apakah ini karena bahkan terhadap roh-roh najis dia memerintahkannya dengan otoritas dan mereka patuh kepadanya?" Dan kemasyhurannya langsung menyebar ke seluruh wilayah sekitar Galilea. Amin. Saudara, roh jahat yang kita perangi ya tidak saja bisa melalui memakai orang ya, masuk ketika kita buka celah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dia bisa masuk dalam diri kita ya, seperti halnya yang habis kita baca tadi di Markus 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 ya.
Ketika Yesua berbicara dalam ibadah, roh ini berteriak-teriak, bukan manusianya, tapi roh yang ada di dalam diri orang ini berteriak-teriak. Sehingga Yesus mengatakan diam dan keluarlah. Nah, begitu juga kejadian yang kami alami pada waktu itu. Pembantu ini selalu berteriak-teriak ketika ibadah, manifestasi. Ternyata pengakuannya dia adalah orang tuanya adalah dukun. Jadi perlu pelepasan. Itulah pelayanan kami di dalam pelepasan untuk orang-orang yang kerasukan roh jahat, ya, di tengah-tengah ibadah. Saya percaya di jemaat ini tidak ada orang yang terikat dengan kuasa-kuasa jahat sehingga kita tidak ada manifestasi, ya, seperti yang ada manifestasi ketika roh jahat itu tidak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka dia berteriak, ya. Saudara, begitu juga kita alami dalam keluarga kita. Bisa saja roh jahat masuk ke suami kita, istri kita ketika membuka celah, ya, memakai, sehingga terjadilah pertengkaran, perselisihan yang tidak perlu. Inilah pekerjaan Satan yang harus kita perangi. Inilah pekerjaan roh-roh jahat yang selalu mengintimidasi kita, keluarga kita yang penuh dengan kedamaian. Inilah harus, makanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 5, berjaga-jagalah, ya, karena Satan, iblis ada di sekitar kita, siap untuk menelan kita. Berjaga-jaga artinya tetap berdoa, tidak melakukan membuka celah untuk roh jahat bisa masuk di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur ya Tuhan kepada Bapak Yahweh karena jemaat GPR Haleluya begitu kokoh, kuat, teguh, taat dan setia. Sehingga mereka, kita semua, baik yang ada di ruko ini maupun ada di rumah, tetap melakukan apa yang Bapak perintahkan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Daud untuk mengalahkan musuh? Apa yang kita boleh belajar dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Yang pertama adalah Daud selalu bertanya kepada Tuhan, atau Daud selalu menyerahkan pergumulannya kepada Bapa Yahweh. Mari kita baca ayat 10-nya, ayat 10. Ayat 10 dan ayat 14. Maka Daud bertanya kepada Tuhan dengan mengatakan, haruskah aku maju melawan orang Filistin? Dan apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan Yahweh berfirman kepadanya, majulah dan aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-14. Maka Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, janganlah mengejar mereka. Berbaliklah dari mereka dan seranglah mereka dari seberang pohon-pohon kertau. 2 kali saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Kadangkala kita hanya bergerak sendiri, tidak menyertakan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Ya, segala pergumulan kita, persoalan kita yang kita hadapi, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara-saudara. Saya jujur mengatakan bahwa kami keluarga banyak yang masih menentang sama Tuhan. Ya, masih belum menerima walaupun mereka baik semua, tetapi banyak dari antara saudara-saudara kami yang belum. Tetapi yang jelas kami, saya dan istri saya tetap setia menyampaikan apa tiap hari Erev Sabat saya melakukan ibadah. Dari dulu, dari masih zaman dari KYB, dari GPR KYB dulu. Saya sudah melakukan itu Erev bersama keluarga. Ya.
beribadah kepada Bapa Yahweh, mengumpulkan anak-anak semua, menyampaikan firman Tuhan. Buletin yang disampaikan pada kita ada 4 tadi, Halel, Torah, Haftarah, dan Brit Kadasa. Itulah yang saya bacakan di tengah-tengah keluarga. Sehingga walaupun mereka masih belum menerima, ya, anak-anak saya, tetapi ketika firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Oleh karena itu, adakanlah Erev Sabat dengan ibadah. Nanti di Hafdalah kita hanya baca firman Tuhan, kita tutup. Tetapi di Erev Sabat, itulah ibadah untuk menuntun keluarga kita, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena di dalam Yesaya pasal 32 ayat 11, ayat 17, mari kita buka. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17, dan pekerjaan kebenaran atau pekerjaan firman Tuhan, pekerjaan Torah akan menghasilkan apa saudara? Damai sejahtera. Dan pelayanan kebenaran atau firman memelihara ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Amin saudara. Oleh karena itu saudaraku, dari keluarga kita sendiri dulu. Ya, kita ajarkan, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar Yesaya 32 ayat 17 ini benar-benar terjadi kedamaian, damai sejahtera, memelihara ketenangan dan ketentraman. Puji Tuhan, ketika saya melakukan ini di tengah-tengah keluarga, tidak ada perselisihan atau pertengkaran. Hanya yang belum mereka terima adalah salah satu, bukan semua ya, dari keluarga saya. Mereka belum terima adalah banyak hal. Seperti saya sudah, mereka tahu bahwa saya mengadakan Brit Mila, ya kan, semua mereka belum menerima, ya. Tapi puji Tuhan, nanti saya percaya bahwa mereka akan dipulihkan dan kelak mereka juga akan memahami dan melakukannya. Karena sekarang ini anak saya menghendaki juga untuk anaknya di Brit Mila. Ya, itu akibat apa? Akibat kita menyampaikan firman Tuhan berulang-ulang, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan, agar mereka juga memahami. Dan mereka sekarang cuma kalau di sana itu mahal ya biayanya. Ya, mungkin anak saya yang 2 ini mungkin kalau ada nanti acara Brit Mila, ya mungkin akan mendaftar, ya, akan mendaftar untuk dilakukan. Jadi sedikit demi sedikit, puji Tuhan, ya, ketika kita menyampaikan apa yang Tuhan mau, ya, bukan suka-suka kita tapi suka-sukanya Tuhan, untuk agar mereka menerima kebenaran, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan bahwa serahkanlah jalanmu kepada Tuhan Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Jadi segala pergumulan kita, persoalan kita, anak-anak kita, sakit, penyakit, apapun, serahkan kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan atau serahkan kepada Bapa Yahweh. Kita percaya bahwa Dia pasti memulihkan. Amin saudara. Pemulihan pasti terjadi. Ya, firman Tuhan, nanti-nanti diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Ya, amin. Saudara, saya percaya kita semua memahami dan selalu bertanya, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, saudara, kita mau belajar dari Daud apa, saudara?
Daud taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 16, mari kita lihat ayat 16. Dan Daud berbuat sebagaimana Tuhan berfirman kepadanya. Maka mereka memukul kalah perkemahan Filistin. Mulai dari Gibeon bahkan sampai ke Geser. Ya. Setelah bertanya kepada Tuhan atau menyerahkan kepada Bapa Yahweh, Daud taat melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita baca di ayat 16. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau taat kepada firman Tuhan? Kegagalan kita untuk menang atas musuh bukan tidak tahu perintah Tuhan, ya, tetapi tidak mau melakukannya. Ya. Sebagai contoh, tiap Sabat kita membacakan, deklarasikan Asara Debarot, 10 perintah Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan? Yang pertama, jangan ada ilah lain. Jangan kompromi dengan ilah yang bukan Tuhan Yahweh. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Tuhan bukan hanya karena nama A, tapi uang bisa jadi Tuhan bagi orang. Rumah bisa menjadi Tuhan, semua harta benda bisa menjadi Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang diutamakan, tetapi harta yang diutamakan. Saya pernah berjalan waktu masih belum di gereja, masih di gereja yang dihadiri oleh banyak orang. Sama-sama dengan keluarga dari tante saya. Ketika berjalan dalam perjalanan, kesenggol sama mobilnya. Saya membawa mobilnya. Beberapa penumpang, keluarga semua. Yang punya mobil berteriak-teriak, "Aduh, mobil saya kenapa ini?" Inilah yang menunjukkan bahwa dia sangat memberhalakan mobilnya. Ya. "Aduh, mobil saya." Akhirnya kami bilang, orang mau ibadah hanya mobil yang dipikirin, itu juga nggak apa-apa. Saya juga bisa dibetulnya sedikit kesenggol. Sudah berteriak, itu menunjukkan bahwa dia sangat memberhalakan kendaraan itu. Bagaimana dengan kita ya? Apakah kita masih memberhalakan harta kita? Memberhalakan suami atau istri? Tuhan mengajarkan kita jangan ada ilah lain. Tuhan Yahweh lah yang utama, amin saudara. Karena dialah yang memelihara kita. Saudara, yang kedua adalah jangan buat patung. Dibuat aja nggak boleh, apalagi ada. Singkirkan saudara, karena bisa menjadi alat setan. Ya. Yang ketiga, ini yang sering kita baca ya. Saya hanya mengulas apa yang sering kita baca, kita deklarasikan. Pertanyaannya, apakah kita sudah lakukan? Jangan ada patung, yang kedua. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Yahweh dengan sembarangan. Kita melakukan kesalahan pakai demi nama Bapa Yahweh. Jangan sembarangan. Kita sebut dalam ibadah ataupun menginjil, perlu kita sampaikan menyebut nama Bapa. Jangan berbuat atau mencuri, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh, menyebut nama Tuhan. Itu yang dibilang jangan sembarangan. Harus menguduskan nama Bapa, menguduskan nama Tuhan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Saudara sudah menguduskan hari Sabat? Seperti yang saya katakan, kalau kita tidak bisa hadir, buka RF Sabat di rumah bersama keluarga. Kemana saudara? Hari Sabat. 6 hari lamanya kita bekerja, tapi hari ke-7 adalah Sabat. Harus datang beribadah.
kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengutamakan Tuhan, mengutamakan Bapa Yahweh dalam hidup kita, datang saudara, karena di hari Sabat inilah Dia ada, Dia mengundang kita. Hari kemuliaan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan luar biasa saudara, kalau kita benar-benar tunduk taat kepada Dia. Yang kelima, hormatilah orang tua. Saudara sudah menghormati, saya percaya kita semua pasti menghormati orang tua kita supaya kita diberikan umur panjang. Ya. Yang keenam, jangan membunuh. Saudara membenci aja sudah membunuh. Kita membenci siapapun, sama kita sudah membunuh. Oleh karena itu jangan sekali-kali keluar dari mulut kita, wah saya kesel melihat, saya benci melihat orang ini. Kadang-kala kan kadang-kala kita di omongan yang menyakitkan mungkin, keluar kata-kata, saya benci dengan orang ini, saya gak suka lihat ini. Itu sama saja dengan membunuh. Jauhilah kebencian dari kita semua. Selanjutnya apa saudara, yang ketujuh? Jangan berzina. Kalau kita lihat berita sekarang luar biasa percabulan. Berzina di sini bisa berzina kepada ilah lain, itu juga berzina dalam roh. Mengingini, melihat perempuan dengan mengingini, itu sudah berzina. Jangan, saudara. Khususnya para pria ya, yang dia kalau melihat mengagumi kecantikan ya nggak apa-apa, tapi ketika mengingini adalah sudah berzina. Selanjutnya jangan apa? Mencuri. Di dalam Maleakhi jelas sekali saudaraku. Milik Tuhan jangan kita curi, jangan bukan mencuri milik benda orang kita ambil. Saudara, kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan sudah mencuri, bahkan dibilang memberontak. Ya kita buka Maleakhi supaya kita ingat saudaraku, Maleakhi. Maleakhi 3. Ayat 6 saya bacakan. Sebab akulah Tuhan Yahweh, Bapak Yahweh sendiri yang berkata nih. Aku tidak berubah. Karena itu kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman leluhurmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara. Berbaliklah kepadaku, maka aku akan berbalik. Maka aku akan berbalik kepadamu. Yahweh Tsebaot berfirman. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami akan berbalik? Dapatkah manusia merampok Tuhan? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan hujukan. Kamulah yang terkutuk oleh suatu kutuk, karena kamu merampok aku, hai seluruh umat. Saudara, mari saudaraku, kita mau belajar taat kepada Tuhan. Lakukan saudara. Ajarkan dari dulu saya mengajarkan anak-anak untuk uang persembahan uang jajannya disisihkan 10% untuk persembahan, uang jajan. Tidak berarti bahwa orang yang mengembalikan milik Tuhan harus bekerja. Apapun berkat yang kita dapatkan, sisihkan. 1/10, kecil saudara, 9 kita. Kalau saudara lakukan saudara, pasti Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Saudara, ya lakukan saudara. Lakukan.
Saya mengatakan bukan karena saya sendiri pun dari dulu melakukan. Saya dan istri ya memang nggak punya pensiun, nggak punya gaji. Tetapi berkat dari anak saya, berkat dari siapapun, saya harus sisihkan itu. 10% untuk Tuhan. Sesuai dengan Melaki ini. Supaya kita tidak mencuri. Di sini bahkan dibilang merampok. Hamba-hamba Tuhan, apalagi banyak yang tidak melakukan, jangan ikutin. Dulu di gereja kita dulu ada hamba Tuhan yang tidak perlu itu. Buat apa bayar persepuluhan? Kita tidak ikuti perkataan manusia, amin. Tetapi perkataan Bapa yang tertulis dalam kitab suci, itulah yang kita ikuti. Ya, amin saudaraku, amin. Ya, saudara, jangan mencuri, jangan berdusta, apalagi berdusta. Dulu sebelum saya bertobat, saya kerja di salah satu perusahaan Cikarang, jadi supplier. Ketika ditelepon oleh pimpinan, kamu sekarang berada di mana? Selalu berdusta, oh saya ada di sini, padahal tidak, saudara. Jadi berdusta, jangan saudara. Membohongi. Saya katakan saya ada di sini, padahal tidak. Katakanlah yang sebenarnya di mana kita berada. Katakan apa yang terjadi di dalam diri kita, di dalam keberadaan kita. Sehingga Tuhan akan memperhatikan kita. Mengabulkan setiap apa yang kita berdoa untuk Dia. Oleh karena itu Filipi 2 ayat 12 seringkali Pak Gembala juga sampaikan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Amin saudaraku. Kerjakan keselamatanmu. Karena Tuhanlah yang ayat 13-nya dikatakan karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun bekerja dalam perkenanannya. Ya. Ketika kita lakukan, kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Daud selalu mengagungkan nama Tuhan Yahweh. Mari kita baca ayat 11. Ayat 11. Lalu mereka maju ke Baal Perasim dan Daud memukul kalah mereka di sana. Dan Daud berkata, Tuhan telah menghancurkan musuh-musuhku dengan tanganku seperti air yang tersibak. Karena itu mereka menyebut nama tempat itu Baal Perasim atau terobosan. Saudara, Daud selalu mengagungkan nama Tuhan. Bisa saja Daud membusungkan dadanya dan berkata bahwa kemenangannya adalah karena pasukannya yang kuat atau kepandaiannya menyusun strategi yang jitu. Ya, tetapi Daud tetap rendah hati dan berkata bahwa dirinya hanyalah sebagai alat Tuhan. Perhatikan ayat 11 ini. Lalu mereka maju ke Baal Perasim dan Daud memukul kalah mereka di sana dan Daud berkata, Tuhan telah menghancurkan musuh-musuhku dengan tanganku. Amin saudara. Kadangkala kita membanggakan diri. Oh karena saya, kuat karena saya. Atau mengandalkan manusia. Bukan Tuhan. Seperti yang terjadi pada Musa kalau kita baca di Bilangan 20. Ya. Tidak menguduskan nama Tuhan.
Begitu juga ketika Daud mengalahkan Goliat, selalu Daud menyatakan bahwa semuanya itu dari Tuhan Yahweh. Ya. Mari kita lihat semua 1 Samuel 17. Satu Samuel 17 ayat 45. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing, namun aku datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yahweh Tsebaot, Tuhan barisan Israel yang telah engkau cemooh. Ya, saudara, mari kita lakukan apa yang untuk memperoleh kemenangan. Kita lakukan apa yang Daud lakukan buat kita, buat memperoleh kemenangan dan mengalahkan musuh. Yang pertama, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Kedua, Daud taat melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ketiga adalah Daud selalu mengagungkan nama Bapa. Amin, saudaraku. Kuduskanlah nama Tuhan. Ya, saudara, saya percaya pergumulan demi pergumulan, peperangan demi peperangan yang kita alami ada hal biasa Tuhan, ya, yang kita alami. Ya, karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami adalah tidak melebihi dari kekuatan kita. Artinya kita mampu untuk melakukannya. Karena Tuhan pasti akan memberi jalan keluar bagi kita semua. Amin, saudara. Mari kita tetap setia, taat melakukan perintah Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya, Tuhan mau kita tetap taat dan setia mengikuti jalan-jalan Tuhan, taat pada Torahnya yang telah disampaikan. Kadangkala kita di rumah tidak pernah membaca firman Tuhan. Jarang ya, dulu. Tapi baik mulai sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, siang sebelum tidur baca firman Tuhan, bangun tidur kita baca firman Tuhan. Ya, karena Tuhan akan mendengar setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Bapa Yahweh melalui ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh. Saudara, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua, semakin kuat, semakin kokoh, teguh di dalam pelayanan kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Bapa memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan pujian. Dia mengerti. Haleluya. Sekarang kita merasa Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya,
selalu pegang janji. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mengerti, Haleluya. dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus selalu. Kami sungguh percaya, dan kami selalu menantikan Ada yang sampai mujizat terjadi.
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah Sabat di hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan setiap pergumulan kami. Kau mendengarkan setiap persoalan yang kami lalui ya Bapa, yang Bapa izinkan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, untuk mengalahkan musuh kami harus dengar-dengaran kepada Bapa ya Allah. Kami harus taat kepada firman-Mu kebenaran. Kami harus bertanya kepada Bapa, menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Bapa. Dan kami terus memuliakan nama Bapa, mengagungkan nama Bapa. Karena semua bukan karena kami. Kemenangan yang kami raih bukan karena kami, tetapi karena Bapa Yahweh lah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, yang menyerahkan segala pergumulan anak-anak Tuhan yang ada di gereja-Mu GPR. Haleluya. Begitu banyak persoalan, pergumulan yang kami hadapi, peperangan yang kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan menetapkan kami sebagai pemenang, sebagai pemenang dalam setiap persoalan. Sehingga yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat oleh kuasa-kuasa jahat dilepaskan demi nama Bapa Yahweh. Besem Yesua Masya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus belajar terus tentang kebenaran Bapa, lewat ibadah Sabat, lewat pengajaran firman Tuhan yang kami terima hari lepas hari, khususnya pada ibadah Sabat hari ini. Kami percaya kami akan diubahkan. Kami terus berjalan sesuai dengan ketetapan Bapa. Kami berjalan sesuai dengan Torah Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya hari ini ketika kami beribadah Sabat, maka roti makanan kami diberkati, penyakit dijauhkan, dan Tuhan berikan umur panjang sehingga tidak ada guguran dalam keluarga. Sehingga kami percaya tidak ada lagi sakit jantung, tidak ada lagi sakit paru-paru, tidak ada lagi sakit ginjal, darah tinggi, darah rendah, asam urat, kolesterol, kanker-kanker apapun namanya, flu, pilek, batuk, demam, sakit kepala, COVID-19, corona, sakit mata, sakit gigi, sakit syarawan, ambeien, asam lambung, mah, ataupun sakit tulang-tulang dan persendian yang melemahkan persendian kami, anak-anak kami yang lemah, kami percaya Tuhan sudah dijauhkan dan Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Ketika kami mengandalkan, ketika kami menyerahkan segala persoalan kami, maka Bapa bertindak luar biasa. Mujizat pasti terjadi, kemenangan pasti terjadi. Haleluya. Kau luar biasa dahsyat Bapa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, ditinggikan, diagungkanlah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami telah selesai Tuhan untuk mendengarkan, tapi hadirat-Mu tetap ada. Ketika kami berjalan kembali ke tempat kami nanti masing-masing, Tuhan terus mengawal kami. Malaikat-Mu mengawal kami depan belakang, kiri kanan atas bawah. Pagar berapi mengelilingi kami sehingga tidak ada bahaya, tidak ada kecelakaan, tidak ada niat-niat orang jahat atau gangguan apapun yang membahayakan kami. Kami percaya Tuhan, Mazmur 91 digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yahweh Bapa yang kekal. Di dalam nama Putra-Mu Yesua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, kita diberkati saudaraku. Haleluya, terima kasih buat hambanya Bapak Karel. Biarlah Tuhan Yahweh memberkati setiap hari, kesehatan kelimpahan selalu mengikutinya. Saatnya kita akan tiba untuk memberikan persembahan. 2 persembahan kami serahkan kepada Ibu Elia Susanto.
Tampaknya ada. Haleluya. Mungkin memakai lagi mengurus anak-anak yang sedang dalam kelemahan tubuh. 2 persembahan kami serahkan kepada Ibu Yan Karel Momoya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Bapa di surga. Kaulah Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat. Kau sungguh baik dan sangat baik. Kau sudah membimbing kami, menjaga kami selama hari-hari minggu yang lalu. Dan hari ini kami dapat datang kepadamu di Sabat ini, hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Kami dapat datang ke sini Noga, ke bait-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah-Mu, muliakan Engkau ya Bapa Yahweh Sebaot. Karena Kaulah Tuhan kami, Kaulah junjungan kami, Kaulah Raja kami, segala Raja. Kaulah yang mengubah kami sesuai dengan rancangan-Mu ya Bapa. Kau mengubah kami, membentuk kami seperti putra Muhammad Sia yang sudah mengajar kami untuk taat dan setia kepadamu. Walaupun kami kadang-kadang tidak taat, tidak sempurna, tapi kasih anugerah-Mu, tangan-Mu selalu menjamah kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kadang-kadang kami lemah. Tapi kelemahan itu tidak akan menjatuhkan kami karena kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Roh-Mu menjaga kami, melindungi kami karena Dialah penghibur, penolong kami. Karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Putra-Mu sudah meminta kepadamu untuk memberikan roh Bapa Yahweh kepada kami. Sehingga menolong kami selama kami di dunia ini. Dan dafar-Mu kami tetap mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh melalui putra-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa, atas kemurahan-Mu, rahmat-Mu kepada kami ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu ini ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami sudah mendengar, memuji, menyembah-Mu, memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Dan kami sudah mendengar dafar-Mu ya Bapa. Biar dafar itu menjadi remah bagi kami, menjadi jalan bagi kami untuk datang kepadamu lebih lagi, lebih baik. Dan kami dapat meraih hati-Mu. Karena kami ingin hati-Mu ya Bapa menyatu kepada hati kami ya Bapa Yahweh Sebaot. Sehingga kami dibentuk sesuai dengan rancang-Mu yang sempurna. Bapa, saat ini juga ya Bapa, kami akan memberi persembahan kami ya Bapa sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Jamalah persembahan ini ya Bapa menjadi bekal bagi gereja-Mu ya Bapa. Walaupun hanya sedikit, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan bekerja luar biasa. Engkau akan menarik kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang kafir fasik akan jatuh ke gereja-Mu ini. Dan Engkau akan memperluas gereja-Mu ini depan, belakang, kiri, atas ya Bapa. Dan Engkau menarik akan umat-Mu ya Bapa di sekeliling Cibubur ini, dimanapun juga ya Bapa. Engkau akan menarik kuasa-Mu ya Bapa untuk datang kepadamu, memuliakan nama-Mu yang agung, yang suci, yang kudus. Haleluya. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, dan berkatilah anak-anak-Mu yang memberikan persembahan
dengan apa ya, dengan hati yang tulus ya Bapa. Engkau melimpahkan akan pekerjaan mereka, Engkau melimpahkan perdagangan mereka ya Bapa dengan berlimpah-limpah. Karena janjimu bukan hanya berlimpah-limpah tapi berlimpah-limpah ya Bapa, tidak dapat kami ukur ya Bapa. Dia akan meluap dan kami dapat memberkati akan anak-anak-Mu yang perlu kami berkati. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, janji-Mu ya Bapa, kami raih, kami pegang ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Bapa Yesus Besem Yesua. Amin. Haleluya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, katakan Hodul Adonai. Hodul Adonai kita, kile olam kasdo. Hodul Adonai kita, kile olam kasdo. Hodu, 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 hodul Adonai kita. Hodu, 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 hodul Adonai kita. Hodul Adonai kita, kile olam kasdo. Hodul Adonai kita, kile olam kasdo. Hodu, 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 hodul Adonai kita. Hodu, 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 hodul Adonai kita. Hodul Adonai kita. Hodul Adonai kita. Haleluya, terima kasih buat semua persembahan. Kiranya Bapa Yahweh yang memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Robert Siregar. Ya, sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, Sahabat Salom, puji Tuhan kita yang ada di ruko maupun yang ada di rumah, yang menyaksikan melalui aplikasi Facebook dan juga Zoom. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hingga siang hari ini. Bapak Yahweh yang berkati dengan kasih setia dan anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang kesehatan kita semakin dipulihkan, khususnya untuk Shalom ya. Ya, tadi pagi diinformasikan muntah, ya mudah-mudahan cuma masuk angin saja, segera diberikan madu, juga tolak angin anak ya, buat Shalom segera sembuh dan pulih kembali secara sempurna. amin. Untuk juga untuk Mama Kevin, Putri Raflesia tadi mana? Putri Raflesia juga segera pulih, sembuh kembali. Oh, jadi sekarang Putra Pelangi. Ya, ya, Bapak yang memberkati, semakin dipulihkan. Ya, ya, jadi benar kan ada dampaknya ya, habis makan bawang putih. Jangan malas-malas makan bawang putih ya, Putri Raflesia ya. Tuhan berkati senantiasa, berkat Tuhan melimpah. Ya, buat anak-anak Tuhan yang juga yang lain sedang kelemahan tubuh, untuk Mami Wida, untuk Opung Alfa Doli, ya Tuhan juga segera pulihkan dengan sempurna. Dan juga buat anak-anak Tuhan yang lain juga, untuk Opung Israel Doli, terus diberikan kekuatan kesehatan yang terus dipulihkan. Puji Tuhan, kita bisa beribadah pada hari Sabat ini dengan penuh sukacita,
Nah, Tuhan terus jagai, lindungi kita semua dengan pagar berapi dari surga, Amin. ya, dan dijauhkan dari panah api si jahat, dari segala sakit penyakit, dari penyebaran Omikron, dan semuanya karena perlindungan penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bapak Yahweh menyukupkan, menyediakan segala yang kita perlukan, dan segala apa yang diperlukan buat anak-anak sekolah, buat kebutuhan rumah tangga, Tuhan juga sediakan. Tetap semangat, sukacita, yakin percaya bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, ya, bukan perkataan manusia. Tuhan yakin percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi rema yang luar biasa. Tuhan berkati, sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Haleluya. Terima kasih Bang Robert buat pengumumannya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah sabat yang ada hari ini. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Ibadah kami akan berakhir saat ini, tapi Roh-Mu tetap ada bersama kami. Seminggu ke depan kami akan lalui bersama Engkau Tuhan. Banyak hal yang harus kami lewati, tapi ketika kami bersama Bapa Yahweh dan ketika kami bersandar kepada Bapa, kami mendapatkan kekuatan dan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini berkat sabat-Mu sudah menjadi bagian kami. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, katakan kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kiranya. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kelimpahan menjadi bagian kami Bapa. Dan memperluas daerahku. Setiap kami menerima Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Setiap kami terlindungi dengan Bapa Yahweh daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kiranya. Di hari pujian kami serahkan kepada Bapak Elia. Bapa, Engkau yang memberkati kami setiap saat berlimpah-limpah Tuhan, baik di dalam usaha pekerjaan kami sehari-hari. Haleluya, Engkau memperluas semuanya Tuhan. Daerahku, haleluya, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
Haleluya, persembahan kami serahkan kepada Bapak Elia. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, pencipta alam semesta, mempunyai kuasa atas hidup kami dan seluruh muka bumi ini Tuhan. Bapa Yahweh yang ajaib dan luar biasa, kami agungkan, kami sembah setiap hari. Bapa, Engkau sungguh mulia Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh perkasa atas kehidupan kami semuanya. Pada Sabat-Mu yang hari ini Tuhan, bersama-sama jemaat-Mu kepada haleluya, kami bersama-sama datang menyembah memuji Engkau. Bapa, biarlah kemuliaan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami, berkuasa atas bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, terpuji nama-Mu, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Bapa Yahweh, pada Sabat-Mu yang mulia ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan, atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami, baik yang ada di tempat ini yang bisa datang, baik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkah-Mu yang Kau berikan buat kami semuanya. Kami mengucap syukur juga karena pada hari Sabat-Mu ini Tuhan, Kau berikan kami cuaca yang baik, yang bagus, sehingga kami semua bisa bersama-sama beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini. Kau mengajarkan kami untuk kami tetap taat kepada Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan, kami lebih memilih Engkau daripada dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Kau tanamkan dalam hati kami Tuhan. Kami ingat terus dalam setiap kehidupan kami. Kami renungkan dan kami lakukannya Tuhan. Ajar-ajari kami Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa ini, supaya kami tetap berjalan kepada Engkau Tuhan. Untuk kami semakin hari semakin sempurna di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa buat terutama buat gereja kami Tuhan GPR, haleluya. Biarlah gereja ini Tuhan semakin hari semakin bertumbuh secara jiwa, secara hati kami Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa dunia ini sedang menyaring orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Bapak, kami berdoa biarlah GPR ini semakin hari semakin baik. Tuhan, Engkau juga menjamah semua rencana-rencana gereja kami, semua acara, baik itu ibadah Sabat, doa malam, Tuhan, acara penginjilan, kunjungan. Bapak Yahweh, biarlah semua yang kami lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Bapak, cari kami, Kau ingatkan kami setiap hari akan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa jika kami hidup bersama Engkau, Engkau akan berikan kami masa depan yang gilang gemilang. Makasih Bapak Yahweh atas segala yang Kau ingatkan kepada kami. Kau berkati Bapak Gembala kami, ya Bapak Yahweh, dengan kesehatan, kekuatan. Berkati beliau dalam setiap hari-harinya Tuhan, di masa-masa tuanya. Bapak Yahweh, biarlah kasih Bapak Yahweh selalu melingkupi hatinya. Berkati setiap langkahnya, berikan kesehatan. Bapak Yahweh, setiap hal yang dilakukan, penginjilan, kunjungan, ketemu dengan semua orang, biarlah kuasa Bapak Yahweh, nama Bapak Yahweh yang selalu dimuliakan. Jauhkan dari sakit penyakit, kecelakaan apapun ya Tuhan. Kau berkati anak cucu menantu, biarlah kasih Bapak Yahweh luar biasa melimpah selalu buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh. Bapak, juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Bapak, mungkin yang ada di tempat ini yang kami datang membawa pergumulan, biarlah Bapak Yahweh Kau berikan jalan keluar. Kau berikan kedamaian hati, berikan kami sukacita, sehingga Bapak Yahweh kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik atas pergumulan kami ya Tuhan. Bapak, kami hanya berharap kepada Engkau, kami hanya bergantung kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau mengikuti perkataan manusia, tapi kami ingin mengikuti apa kata firman dalam kehidupan kami. Dan apa kata Engkau ya Tuhan atas hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, baik jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, baik jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi kurang baik ya Tuhan. Biarlah kasih Bapak yang melimpah selalu. Kami percaya sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh kami. Buat saudara-saudara seiman kami, buat anak hamba-Mu, biarlah Bapak Yahweh juga menjamah. Kami percaya bahwa kuasa sakit penyakit apapun tidak berkuasa atas tubuhnya Tuhan.
Terima kasih Bapa, biarlah melalui media apapun Bapak Yahweh jamah, bila itu juga menyembuhkan semua sakit penyakit yang ada di tubuh mereka ya Tuhan. Bapa, Mu juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Bapak Yahweh jamah, biarlah semakin hari bangsa ini semakin diberkati dengan segala kesusahan jeripayah yang dilakukan, segala sesuatu yang dilakukan untuk tetap bertahan dan semakin baik ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah pimpinan negara ini Tuhan. Biarlah kasih Bapa yang melimpah, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melaksanakan tugas buat negara ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa biarlah kuasa Bapa Yahweh, kebenaran firman Yahweh juga terlimpah buat bangsa ini. Kami berdoa biarlah semakin hari semua orang boleh mendengar dan boleh percaya karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji namamu, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah kasih Bapa Yahweh melimpah kami di hari-hari ke depan hingga kami bertemu kembali di hari Sabat yang mulia untuk kami bersama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami hanya ingin kasih-Mu selalu melimpah buat kami. Karena kami percaya Engkau yang mempunyai hidup kami, sehingga kami tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak ingin mendengarkan kata manusia, kami tidak ingin mendengarkan kata dunia ini, tapi kami percaya hanya kepada Engkau lah pengharapan dan kasih itu melimpah buat kami. Terima kasih Bapa Yahweh, terpuji namamu, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yusuf Masia, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Tuhan, terima kasih buat Sabat yang penuh keagungan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih buat dabar-Mu yang kudus yang kami makan pada hari ini. Terima kasih Engkau telah bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Mulian Karel, Bapak Yahweh yang maha mulia, Engkau memberkati secara pribadi, keluarganya dan orang yang Dia kasih ya Bapa. Tuhan, teruslah Engkau Bapa menuntun kepada rancangan yang sempurna. Bapak Yahweh, terima kasih Bapa pada hari ini Tuhan, Engkau juga telah memulihkan semua anak-anak yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Mami Widawati mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, dan dia dipulihkan Bapa. Bapa, Ibu Lisio Hombing mendengarkan sabda-Mu dan dia dipulihkan Tuhan. Bapa, Shalom anak kami, cucu kami Bapa, pada hari ini Engkau pulihkan dia Bapa. Tuhan, Bapa Apan Caitan hari ini Tuhan, dia mendengarkan sabda-Mu, dia dipulihkan Bapa. Tuhan, semua anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, maupun orang tua dari Bapak Berto Tuhan, Bapak Opung dari Alfa ya Bapak Yahweh yang mulia, Opung Doli Bapak Yahweh hari ini dipulihkan Tuhan. Bapak, semua orang yang kami kasih yang mengalami kelemahan tubuh pada hari ini, Bapak Yahweh pulihkan mereka Bapak. Sebab hari ini hari yang kudus, hari yang mulia Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah tangga mereka hari ini mengalami pemulihan, mengalami berkat yang dari Bapa Yahweh. Sebab Engkau Bapa yang maha penyayang ya Tuhan. Kami yang bersandar berseru kepada-Mu Bapa,
Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Bapa yang ajaib, penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu semua. Tuhan yang memberikan persembahan syukur pada hari ini, perpuluhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di tengah-tengah keluarga Bapa yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau. Bapa, pelihara mereka sebagai biji mata Tuhan, sebagai harta kesayangan-Mu. Bapa, pelihara mereka semua Bapa. Tuhan, terima kasih yang berserahkan dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan tangan mereka, apapun Tuhan, pekerjaan mereka Bapa Yahweh dimanapun mereka bekerja. Bapa Yahweh hadir, malaikat-Mu hadir memberkati mereka Bapa. Izinkan mereka melihat keajaiban-Mu. Engkau yang mempromosikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi kepala ya Tuhan. Bapa Yahweh, izinkan mereka melihat keajaiban-Mu dalam hidup mereka. Sepanjang 6 hari kerja ke depan Bapa, dari Yom Rishon sampai Yom Sisi, Bapa memberkati anak-anak-Mu yang telah beribadah kepadamu. Bapa, Engkau pelihara dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu yang beribadah sahabat. Engkau memberkati air roti, makanan, minuman kami. Engkau menjauhkan dari segala penyakit dan Engkau memberikan umur yang panjang ya Bapa. Tuhan, yang berulang tahun, yang malah waktu lalu anak kami adalah Perdamaian Ginting, Bapa Yahweh berkati dan semua berserahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, ingatkan kami terus untuk kami tetap setia kepadamu Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Bapa, izinkan kami terus untuk melakukan keajaiban berdasarkan kebenaran-Mu Bapa. Bapa Yahweh, pakailah kami terus untuk memberitakan keselamatan yang daripada-Mu dari hari ke hari kepada banyak suku bangsa ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Yahweh Tuhanku kekal selama-lamanya. Bisem Yesus Hamasi Adon, hamba berdoa mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Bapa Yahweh, semua yang melayani Engkau pada hari ini, pemusik, WL, singer Tuhan, berserahkan dalam tangan Tuhan. Biar Engkau terus semakin bertambah-tambahkan Tuhan, berkat-Mu, kasih sayang-Mu, talenta yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Bapa terus telah bertumbuh, berkembang untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Balaskan semua apa yang mereka perbuat ya Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh Feis mereka Yair Yahweh Falaika Vikuniga Yisya Yahweh Falaika We Hashem Lecha Shalom. Amin. Abi toda Rabba. Abi toda Rabba. Haleluya, haleluya. Abi toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Bapak yang memberkati semua di aplikasi Zoom, Facebook maupun yang ada di rumah. Shabbat Shalom. Haleluya.